Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ai Fadilah Mutmainah dengan NPM. Saya mahasiswa Universitas Singapura Karawang, program studi Pendidikan Matematika. Saya akan membahas 20 soal mengenai statistika dasar deskriptif. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk kita ke videonya. Nah, teman-teman, ini dia untuk soal yang pertama. Diberikan data nilai ujian dari semua 5 siswa adalah sebagai berikut. Kita anggap ini adalah populasi. Ada 60, 65, 70, 75, dan 80. Soal yang pertama, hitunglah rata-rata dan simpangan baku. Untuk menghitung rata-rata, karena ini data tunggal, kita cukup menjumlahkan semua nilai data tersebut dibagi jumlah datanya. Jumlah data ini apa? Jumlah data ini ada berapa data yang terdapat di soal tersebut. Kita hitung untuk rata-rata. Rata-rata dilambangkan dengan X bar. 60 tambah 65 tambah 70 tambah 75 tambah 80. Dibagi jumlah dari data yang kita punya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5, karena tadi kan ada 5 siswa. Maka hasilnya sama dengan 350 dibagi 5, sama dengan 70. Jadi, rata-rata dari nilai ujian 5 siswa ini adalah 70. Untuk yang kedua, kita mencari simpangan baku. Ingat, tadi kita anggap kalau ini adalah populasi. Simpangan baku dalam sebuah populasi kita lambangkan dengan sigma. Rumusnya itu sama dengan sigma xi dikurangi x bar dikuadratkan dibagi n. N ini tadi ingat jumlah datanya. Kita cari dulu nih. 60 dikurangi 70 lalu dikuadratkan dan seterusnya. 65 dikurangi 70 dikuadratkan. Lalu 70 dikurangi 70 dikuadratkan lagi sampai data terakhir. Maka kita akan punya dibagi n ini adalah 5 ya. Maka sama dengan seperti ini teman-teman. Setelah dijumlahkan hasil dari ini, kita bagi dengan 5, hasilnya akar 50. Nah, akar 50 itu sama dengan 7,07. Sekian. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, masih menggunakan data yang awal kita punya, kita tulis dulu. Tadi kan data yang awal yang kita punya sudah mencari rata-rata dan simpangan bakunya. Kita tulis rata-ratanya tadi 70 dan kita mendapat simpangan bakunya itu 7,07. Sekarang soal kedua, tentukan seberapa jauh nilai 75 berada dari rata-rata dalam satuan simpangan baku. Maksudnya apa? Maksudnya ini tuh kita harus mencari Z-score-nya. Nah, rumus Z-score-nya ini, nilai Z ini sama dengan XI dikurang X bar dibagi dengan simpangan baku. XI itu adalah data yang diberikan. Tadi kan yang ditanyanya nilai 75, berarti kita punya 75 dikurang X bar itu rata-rata, kita punya tadi 70. Kita tulis dibagi simpangan bakunya. Simpangan bakunya kan tadi 7,07. 7,07 sama dengan 5 dibagi 7,07. Nah, 0,71 ini apa? Artinya, nilai 75 berada 0,71 simpangan baku di atas rata-rata. Begitu teman-teman. Jika kita ingin mencari berapa persen atau peluang nilai 75 berada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, nah berarti kita menggunakan Z-score. Z-score ini nanti kita pakai tabel, teman-teman. Seperti itu.
Untuk soal seberapa jauh nilai 75 berada dari rata-rata dalam simpangan satuan simpangan baku ini seperti ini. Lanjut ke soal ketiga. Lanjut untuk soal nomor 3, kita mempunyai data terbaru, yaitu nilai ujian bahasa Indonesia di sebuah sekolah mengikuti sebaran normal dengan rata-rata 70 dan simpangan baku 10. Rata-rata kan tadi X bar kita punya 70, lalu simpangan bakunya yaitu S sama dengan 10. Nah, ini soal untuk soal nomor 3 sampai 5. Nah, soal nomor 3, berapa persen siswa yang mendapat nilai lebih dari 85? Caranya yaitu kita mencari dulu nilai Z-nya. X ini yaitu 85. 85 dikurangi X barnya 70 dibagi 10. Kita sudah mempunyai nilai Z-nya 1,5. Nah, sekarang ini belum selesai. Lanjut, kita mencari peluang berapa persen dari nilai Z-score ini, dari nilai Z ini. Nah, kita cari dengan menggunakan tabel Z-score. Kita tulis dulu. Peluang untuk Z, ini kan yang ditanyanya nilai lebih dari. Kalau lebih dari berarti Z yang lebih dari 1,5. Berapa nilai Z yang lebih dari 1,5? Sedangkan yang kita punya di tabel Z-score ini itu nilai yang kurang dari atau di bawahnya gitu. Sedangkan kita ditanyanya siswa yang lebih, nilai yang lebih. Artinya kita harus mencari dulu nilai 1,5-nya ini. Z untuk yang kurang dari 1,5. Z yang kurang dari 1,5 itu, kalau kita lihat dari tabel, cara melihat tabelnya gimana? Kita cari dulu angka 1,0, lalu yang desimal belakangnya itu yang paling atas, jajaran atas. 1,0 lalu ditambah 0,05. Nanti kita dapat hasilnya segini. Nah, untuk dari tabel Z-score yang kita punya 1,5 ini 0,9332. Sedangkan kita mencari nilai yang lebih dari. Nah, ini tuh untuk nilai yang kurang darinya, teman-teman. Gimana caranya untuk nilai yang lebih dari? Karena sebuah kurva itu normalnya di bawah kurva itu 1, teman-teman, nilainya, atau 100% ya, teman-teman. Jadi, sisi kanan dan sisi kiri ini 50%. Jadi kalau kita gabung seluruh kurvanya ini adalah 100% atau sama dengan 1. Jadi kita harus mengurangi 1 dengan peluang dari Z yang kurang dari 1,5. Nah, sama dengan 1 dikurangi ini, teman-teman. 0,9332 atau sama dengan artinya siswa yang mendapat nilai lebih dari 85 ini ada sekitar 6,68%. Lanjut ke soal keempat. Lanjut untuk soal keempat, yaitu mencari berapa persen siswa yang mendapat nilai kurang dari 60. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu mencari nilai Z-nya dengan XI dikurangi X bar dibagi simpangan bakunya. Yaitu XI-nya adalah 60 dikurangi 70 dibagi 10. Setelah mendapat Z-nya -1, maka kita akan mencari peluang untuk nilai Z yang kurang dari ya, karena kan di sininya yang nilai yang kurang dari berarti di bawah -1 ini. Di sini aku punya cara, kalau kita tidak ada tabel Z-score yang negatif 1, kan kalau sudah ada yang negatif 1, tinggal ketahuan hasilnya berapa. Sedangkan kalau kita mencari Z-score-nya adanya itu tabel yang positif, positif 1 gitu. Nah, kita harus mengurangkannya dulu dengan 1 untuk mendapatkan nilai -1 ini. Jadi gini, teman-teman. Misalkan ini kan kita nilai Z-nya -1. Itu bisa aja akan sama dengan
Z yang kurang dari 1. Hasilnya itu 0,8413. Nah, ini untuk yang tabel Z skor yang positif, satu positif. Sedangkan ini negatif. Gimana caranya? Caranya yaitu dengan 1 dikurangi 1 itu ketentuan kurva ketentuan luas daerah di bawah kurva itu sama dengan 1, teman-teman, yaitu P peluang Z yang kurang dari 1. Nah, hasilnya adalah 0,1587. Kalau nggak percaya, kita cek ya. Untuk tabel yang Z-skornya negatif 1 itu adalah sama ya, teman-teman. Namun, jika kita hanya mempunyai nilai tabel Z-skor yang positif aja, kita harus mengurangin 1 dulu dengan hasil Z positifnya. Itu hasilnya 15,87%. Artinya, ada siswa yang nilainya kurang dari 60 itu sebanyak 15,87%. Lanjut ke soal yang kelima. Sekarang soal kelima, yaitu menentukan berapa persen siswa yang mendapat nilai antara 60 dan 80. Artinya antara 60 dan 80 itu di atas 60 dan di bawah 80 gitu, teman-teman. Nah, kalau tadi kan kita mencari nilai yang kurang dari dan nilai yang lebih dari, sedangkan sekarang nilai yang di antara. Artinya kita mencari satu-satu dulu nih. Untuk Z yang 60 dulu, nilai yang di atas 60. Kurang dari min 1 ini kan tadi kita sudah mencari ya, itu sebesar ketika kita sudah mendapat Z-nya negatif 1, tadi kan sudah dijelaskan di soal sebelumnya, nilai yang kurang dari 60 ini kan 0,1584. Sedangkan kita akan mencari nilai antara 60 dan 80, artinya nilai yang berada di atas 60 atau lebih dari 60. Maka kita harus mencari nilai Z yang lebih dari negatif 1 ini, yaitu dengan cara 1 dikurang 0,1584. Nah, hasilnya adalah 0,8416. Sekarang, kita akan mencari yang 80, nilai yang kurang dari 80. Untuk Z-nya ini sama seperti rumus di atas. Kita sudah punya nilai Z-nya sama dengan 1. Lalu berapa nilai Z-skornya untuk Z kurang dari 1? Ini kan sudah nilai yang kurang dari. Nah, ini tidak perlu dikurangkan dengan 1, karena dia mencari nilai yang kurang dari. Pada tabel Z-score, nilai Z1 ini sama dengan nilainya 0,8413. Bagaimana untuk mencari nilai antara 60 dan 80? Yaitu seperti ini ya. Artinya nilai yang lebih dari 60 dan kurang dari 80 itu berapa gitu ya. Ini akan sama dengan atau peluang dari Z yang lebih dari negatif 1 dikurangi peluang dari Z yang kurang dari 1 ya, teman-teman. Jadi nilai antara 60 dan 80 itu ada sebanyak 0,3% saja. Lanjut ke soal ke-6. Nah, ini ada soal untuk nomor 6 sampai 8, di mana nilai ujian bahasa Inggris kelas 11 mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 75 dan simpangan baku 8. Rata-rata adalah X bar sama dengan 75 dan simpangan bakunya itu S sama dengan 8. Lalu, soal yang ke-6-nya, seorang siswa mendapat nilai 90. Seberapa jauh nilai ini dari rata-rata dalam satuan simpangan baku dan berapa persen nilai yang kurang dari 90? Seperti yang sudah sebelumnya, untuk mencari nilai seberapa jauh ini dari rata-rata dalam satuan simpangan baku itu adalah mencari nilai Z-nya, teman-teman. Yaitu seperti tadi rumusnya, 15 dibagi 8 adalah 1,875 atau setara dengan 1,88. Kita bulatkan ya, karena kan ini 5 bisa dibulatkan ke depannya. Jadi 1,88. Nah, jadi
nilai 90 ini sejauh 1,88 dari rata-rata dalam satuan simpangan baku, teman-teman. Sekarang, untuk mencari nilai yang kurang dari 90, karena kita sudah mempunyai nilai Z-nya, kita tinggal melihat di tabel Z-score-nya. 1,88. Kurang dari ya. Nah, ini akan sama dengan dari tabel kita punya 1,88 ini adalah, nah, artinya terdapat 96,99% siswa yang nilainya kurang dari 90. Seperti itu. Lanjut ke soal ke-7. Seorang siswa mendapat nilai 60. Seberapa jauh nilai ini dari rata-rata dalam satuan simpangan baku? Dan berapa persen nilai yang lebih dari 60? Nah, kita mencari nilai Z-nya dulu, yaitu 60 dikurangi 75. Sama seperti tadi ya, cuman bedanya ini adalah negatif. Sekarang, artinya jarak dari 60 ke rata-rata dalam satuan simpangan baku ini adalah negatif 1,88. Lanjut, kita akan mencari berapa persen nilai yang lebih dari Z ini, teman-teman. Maka untuk mencari Z negatif 1,88, kalau kita lihat dari tabel yang positif, tabel Z-score yang positif, ini peluang yang Z kurang dari 1,88 ini kan tadi kita punya 0,9699 ya, teman-teman. Sedangkan kita akan mencari nilai yang lebih dari negatif 1. Nah, negatif 1 ini kan sama dengan 1 dikurangi Z yang kurang dari 1,88. Nah, kita mencari nilai Z yang kurang dari negatif 1,88 ini dulu ya, teman-teman. Nah, ini akan kita sekarang sudah punya nilai Z yang kurang dari negatif 1,88 ini adalah 0,301. Sekarang, kan yang ditanyanya adalah nilai yang lebih dari. Artinya, Z-nya ini harus lebih dari negatif 1,88. Kita mencari Z yang kedua ya. Ini kan masih kurang dari ya, teman-teman. Untuk mencari yang lebih dari, itu kita tinggal 1 dikurangi 0, ini harusnya gini, teman-teman. 0,0301. Jadi, nilai yang lebih dari 60 itu sebanyak 96,99%. Lanjut ke soal yang 8. Lanjut untuk soal nomor 8, masih menggunakan data yang tadi. Soalnya adalah berapa persen siswa yang memperoleh nilai antara 70 dan 85. Kita harus mencari masing-masing nilai Z-nya dulu ya, teman-teman. Untuk nilai Z 70, ini kita punya hasilnya negatif 0,63. Nah, sekarang kita nyari peluang untuk nilai yang lebih dari 70, artinya nilai Z yang lebih dari negatif 0,63. Itu ini kan negatif, sedangkan kita punya tabelnya yang positif aja nih, misalnya ya. Kita harus kurangkan satunya dulu. 1 dikurangi nilai dari Z yang kurang dari negatif 0,63 ini, yaitu sekarang kita sudah punya Z yang kurang dari negatif 0,63 ini 0,2643. Sekarang kita akan mencari nilai Z yang lebih dari ini, karena kan yang ditanya itu antara 70 sampai 85, berarti nilai yang lebih dari 70 dong. Kan lebih dari, harusnya kalau kurang dari ini hasilnya ini. Karena lebih dari, kita kurangin lagi. 1 dikurangi 0,2643. Nah, sekarang kita punya Z yang lebih dari negatif 0,63 ini adalah 0,73
57 teman-teman. Ini untuk yang Z pertama dulu, nilai Z 70. Sekarang kita akan mencari nilai Z yang hasilnya 1,25. Sekarang kita nyari nilai Z yang kurang dari 1,25. Kalau nilai yang kurang dari, artinya tidak perlu dikurangi lagi dengan 1 ya. Setelah kita punya Z yang lebih dari negatif 0,63 dan Z yang kurang dari 1,25, tinggal kita kurangkan teman-teman. Yaitu, kita uraikan, kita substitusi, lalu hasilnya adalah 0,1587 atau setara dengan 15,87%. Jadi nilai siswa yang di antara 70 dan 85 ini sebanyak 15,87%. Lanjut ke soal selanjutnya. Lanjut soal untuk nomor 9. Dengan data ini untuk soal nomor 9 dan 10 ya. Soal nomor 9, hitung rata-rata dari dan simpangan baku dari data tersebut. Di sini kita ada data nilai ulangan matematika dari 6 orang siswa, yaitu 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Ujian ini dianggap mengikuti distribusi normal. Nah, kita akan menghitung rata-rata terlebih dahulu nih. Rata-rata itu kan X bar, yaitu dengan caranya menjumlahkan semua data dan dibagi dengan jumlah data tersebut, yaitu lalu kita bagi dengan jumlah dari data ini. Data ini ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi dengan 6. Jadi rata-rata dari data nilai ulangan matematika 6 orang siswa ini rata-ratanya itu 77,5 teman-teman. Nah, kita akan menghitung simpangan baku dari data ini. Rumus simpangan baku adalah S. Kenapa lambangnya S? Karena ini merupakan sebuah sampel teman-teman. N-1 ini adalah jumlah datanya, itu 6, nanti 6 dikurangi 1. X ini adalah nilai ke-1, data ke-1, data kedua gitu. Data ke-1 dikurangi rata-rata, dikuadratin gitu. Agar mudah dalam menghitungnya, kita akan membuat tabelnya dulu teman-teman. 60 dikurangi 77,5 itu negatif 12,5. Dan seterusnya, begitu dikurangi 77,5 nanti taruh sini 75, seterusnya sampai 90 dikurangi 77,5 gitu teman-teman. Setelah kita mendapatkan semua hasilnya, kita kuadratkan hasil ini, kita kuadratkan. Setelah kita punya semua, lalu kita jumlahkan. Jadi sigma kita jumlahkan, kita tambahkan semua, hasilnya segini. Kita masukkan ke dalam rumus. Tadi rumus simpangan baku adalah akar dari jumlah xi dikurang x bar dikuadratkan. Ini teman-teman, kita sudah menghitungnya tadi. N-1, N ini adalah 6, kita punya jumlah datanya adalah 6, jadi 6 dikurang 1. Nah, jadi kita mempunyai simpangan bakunya 9,35. Lanjut untuk soal nomor 10. Nah, untuk soal selanjutnya, yang ke-10, di sini ada seorang siswa memperoleh nilai 85. Seberapa jauh nilai 85 dari rata-rata dalam satuan simpangan baku? Dan berapa persen siswa yang mendapat nilai kurang dari 85? Nah, untuk mencari jarak atau seberapa jauh nilai 85 dari rata-rata dengan satuan simpangan baku ini, kita mencari nilai Z itu teman-teman. Tadi kan kita sudah menemukan rata-ratanya itu 77,5 dan simpangan bakunya itu 9,35. Lalu untuk mencari nilai Z-nya ini, nah X ini itu kan 85 dikurangi 77,5
dibagi 9,35. Nah, 7,5 dibagi 9,35. Hasilnya adalah 0,80. Kita sudah punya jarak nilai 85 itu sebanyak 0,80 dari rata-rata dalam satuan simpangan baku, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari berapa persen nilai yang kurang dari 85. Kan tadi kita sudah punya Z-nya 0,80. Artinya, nilai yang kurang dari itu adalah, karena kita mencari nilai yang kurang dari, kita hanya tinggal mencet di tabel skornya, yaitu ini dia. Kita akan mendapatkan 0,7881 atau sama dengan 78,81%, karena kan kita ubah dalam persen ya. Jadi sekitar 78,81% siswa yang mendapat nilainya kurang dari 85, teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal untuk nomor 11 sampai 14. Di sini ada data distribusi nilai ujian matematika dari 40 siswa. Nah, di sini sudah disiapkan tabel distribusinya. Lalu soal nomor 11 yaitu hitunglah nilai rata-rata ujian tersebut ya. Rumusnya ini adalah untuk data kelompok X bar sama dengan sigma F dikali XM dibagi N. Maksudnya apa? Di sini adalah jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah. Nilai tengah dari data ini ya teman-teman, dibagi N. N ini adalah jumlah datanya. Lalu kita harus mencari nilai tengah dulu nih, atau XM, nilai tengah. Nilai tengah dari sini. Caranya adalah dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, teman-teman. Ini kan ada 59. Berarti batas atasnya adalah 59,5. 5 ditambah batas bawahnya ini adalah 50. 50 dikurang 0,5 kan jadi 49,5. Nah, ini akan sama dengan seterusnya sampai bawah, sampai data terakhir menggunakan rumus seperti ini. Setelah semua nilai tengah sudah kita dapatkan, lalu kita akan mengkalikan frekuensi dengan nilai tengah. Frekuensi yang kelas pertama dengan nilai tengah yang data pertama. Lanjut frekuensi kelas kedua dengan nilai tengah pada kelas kedua, dan seterusnya sampai data terakhir ya. Jumlahkan dari data pertama sampai data terakhir, kita dapat 3000. Jadi untuk mencari rata-ratanya ini sama dengan jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah, yaitu kita dapat 3000 dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya itu adalah 40. 3000 dibagi 40 sama dengan 75. Jadi rata-rata nilai ujiannya itu adalah 75. Lanjut ke soal 12. Untuk soal selanjutnya yaitu soal ke-12, hitunglah simpangan baku. Kita masih menggunakan data nilai sebelumnya ya. Dan tadi kita sudah mempunyai nilai tengah dan frekuensi yang dikalikan dengan nilai tengah. Nah, sekarang kita menghitung simpangan bakunya, yaitu rumusnya adalah S sama dengan akar N dikali jumlah frekuensi dikali nilai tengah yang dikuadratkan, lalu dikurangi jumlah dari frekuensi dikalikan nilai tengah, lalu dikuadratkan. Kalau tadi frekuensi dikalikan nilai tengah yang dikuadratkan, kalau sekarang frekuensi yang dikali nilai tengah, lalu baru dikuadratkan gitu. Dibagi N dikali N-1. N ini adalah jumlah dari frekuensinya. Sebelum memasukkan ke dalam rumus, kita cari dulu nih
nilai tengah yang dikuadratkan, XM yang dikuadratkan, yaitu 54,5 kita kuadratkan, hasilnya taruh sini, terus sampai data terakhir, begitu. Setelah kita menghitung nilai tengah yang dikuadratkan, lalu kita akan mengkalikannya dengan frekuensi pada setiap kelasnya. 2970,25 kita kalikan dengan 5. Lalu data kedua kita kalikan dengan frekuensi yang kedua. Terus sampai data yang terakhir. Nah, setelah kita kalikan dengan masing-masing frekuensinya, lalu kita jumlahkan, lalu mendapat 230.790. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus simpangan bakunya, yaitu akar dari N ini adalah 40 ya. Kita masukkan 40 dikali jumlah dari frekuensi dikalikan nilai tengah yang dikuadratkan. Ini ya teman-teman. Lalu kita kurangi dengan jumlah dari frekuensi dikalikan nilai tengah lalu dikuadratkan. Kita belum... Nah, kita telah mendapatkannya itu 3000. 3000 ini kita kuadratkan. 3000 kita kuadratkan. Dibagi N-1 artinya 40 dikali 40 dikurang 1. Lalu kita mendapat hasilnya. Nah, setelah kita jumlahkan, kita kalikan 40 dengan 230.790, hasilnya 9.231.600. Kita kurangkan dengan 3.000 yang dikuadratkan, yaitu 9 juta, dibagi 40 dikali 40 dikurang 1, yaitu hasilnya 1.560. Mendapatkan akar 231.600 dibagi 1.560. Hasilnya itu akar 148,46 atau sama dengan 12,18. Jadi simpangan bakunya itu adalah 12,18. Lanjut ke soal ke-13. Lanjut soal nomor 13, yaitu seseorang memperoleh nilai 85. Hitunglah skor standarnya dan berapa persen siswa yang nilainya kurang dari 85. Nah, tadi kan kita punya rata-ratanya itu 75 dan simpangan bakunya adalah 12,18. Nah, pertanyaannya, hitunglah skor standarnya, yaitu kita menghitung nilai Z-nya. Yaitu Z sama dengan, jadi skor standarnya itu 0,82. Sekarang kita mencari siswa yang nilainya kurang dari 85, ada berapa persen? Artinya kita mencari nilai Z yang kurang dari 0,82. Z yang kurang dari 0,82 ini akan sama dengan jadi siswa yang nilainya kurang dari 85 yaitu sebanyak 79,95%. Lanjut ke soal nomor 14. Lanjut untuk soal nomor 14, seseorang memperoleh nilai 65. Hitunglah skor standarnya dan berapa persen siswa yang memperoleh nilai lebih dari 65. Nah, kita pertama menghitung nilai Z-nya dulu, yaitu 65 dikurang 75 dibagi 12,18, yaitu negatif 10 dibagi 12,18, hasilnya negatif 0,82. Untuk mencari nilai yang lebih dari 65, kita berarti harus mencari nilai Z yang lebih dari negatif 0,82. Karena ini negatif, kita menggunakan tabel yang positif, atau kalau sudah ada yang tabel Z-score yang negatifnya tinggal kita substitusikan. Tapi kalau kita hanya mempunyai tabel yang positif, lalu kita cari dulu Z yang kurang dari negatif 0,82 ini akan sama dengan 1. Satunya dulu dikurangi Z yang kurang dari 0,82 positif. Kita masukin dulu yang di tabel Z-score positif 0,82 yaitu 0,7995.
Lalu kita 1 kurangkan dengan 0,7995, itu hasilnya 0,2005. Nah, ini belum selesai karena kita mencarinya nilai yang lebih dari. Nilai yang lebih dari negatif 0,82, karena kan kita mencarinya nilai lebih dari 65. Artinya adalah 1 dikurangi 0,225. Kenapa 1? Kenapa harus dikurangi 1? Karena kan kita mencari nilai yang lebih dari. Yaitu hasilnya. Jadi, siswa yang memperoleh nilai di atas atau lebih dari 65 ini sebanyak 79,95%. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya itu soal untuk nomor 15 sampai nomor 20, yaitu nilai ulangan matematika dari 8 siswa adalah sebagai berikut. Ada 62, 70, 68, 74, 80, 65, 77, dan 72. Ini belum terurut ya, guys. Nah, soal untuk nomor 15, hitunglah rata-rata dari data di atas. Kita punya ada 62 sampai 72, data yang terakhir, yaitu kita tambahkan lalu kita bagi dengan jumlah datanya. Yaitu ada 8 data kan dari 8 siswa. Hasilnya adalah 568 dibagi 8. Hasilnya adalah sama dengan 71. Jadi kita punya rata-rata 71 dari nilai-nilai di atas. Soal ke-16, itulah median dari data di atas. Sebelum kita menghitung median, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu nih, teman-teman. Kita urutkan datanya, jadi dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada 62, 65, 68, 70, 72, 74, 77, sampai dengan 80. Nah, median itu sama dengan kuartil kedua. Nah, kan biasanya mencari median itu adalah karena ini jumlahnya genap, jadi biasanya itu pakai data kita bagi 2, yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya menjumlahkan antara data keempat dan kelima lalu dibagi 2. Biasanya cara itu sedikit kurang tepat, teman-teman. Ini ada cara menggunakan interpolasi linear, di mana rumus ini bisa menghasilkan hasil yang akurat gitu, yaitu dengan mencari letak kuartil keduanya dulu nih, teman-teman, dengan rumus I dikali N plus 1 dibagi 4. I ini adalah letak kuartilnya yang kita cari, N ini adalah jumlah datanya, dan 4 ini, kenapa 4? 4 udah dari sananya, teman-teman, rumusnya. Jadi 4 ini kan kuartil kan membagi 3 bagian ya. Kuartil kan kita punya data kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, ketiga kuartil ini membagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4 data gitu. Jadi kita membaginya jadi 4 seperti itu, teman-teman. Nah, kita langsung ke substitusi rumusnya ya. I ini adalah untuk kuartil keberapa gitu. Kita kenal untuk mencari kuartil 2, jadi kita masukkan 2 dikali N ini kita punya 8 dibagi 4 sama dengan 8 ditambah 1, 9, 9 dikali 2 yaitu kita punya 4,5. Sampai sini belum selesai ya, karena kita harus mencari nilai Q2-nya. Ini kan baru letaknya, kan karena nilainya ganjil, otomatis ada di data ke 4,5. 4,5 ini berapa datanya? Kan nggak ada ya, kita nggak tahu ya. Ini kan diantar di sini ya. Dan kita nggak tahu data di sini tuh berapa, di 4,5 ini tuh berapa. Nah, kita cari tahu dengan rumus XR ditambah D dikali XR plus 1 dikurangi XR. XR ini apa? R ini kita tandai ya, ini tuh sebagai R, 4 ini sebagai R, data ke R, dan 5 ini sebagai desimalnya, karena kan dia di belakang koma kan, kita tandai ini sebagai desimalnya. Jadi XR ini artinya X ke data ke-4, ini X ke 4 ditambah D. D ini berapa tadi?
kita punya desimalnya 0,5. Maka kita tulis 0,5 dikali X data ke X ini tuh data ke R plus 1, berarti kita punya tadi 4 ya, berarti 4 tambah 1 berapa? X nya 5, berarti data ke 5 dikurangi XR. XR tadi kan kita punya data ke 4, X4. Setelah sudah kita cari, lalu kita tinggal substitusi. Data keempat berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dan jadi data keempatnya adalah 70. Kita masukkan 70 ditambah 0,5 dikali data kelimanya berapa? Karena tadi data keempatnya ini, berarti data kelimanya adalah 72 dikurangi data keempatnya adalah 70. Nah, lalu hasilnya sama dengan 72 dikurang 70 adalah 2. 2 dikali 0,5 adalah 1. Jadi 70 ditambah 1 sama dengan 71. Jadi kita mempunyai median atau nilai tengahnya itu 71. Kalau kita menggunakan cara seperti yang tadi sudah saya bilang, misalkan data keempat, data kelima dibagi 2 gitu ya. 70 ditambah 72 dibagi 2, yaitu 142 dibagi 2 sama dengan 71. Sama aja ya teman-teman. Cuman cara seperti ini itu dirasa sedikit kurang tepat, tidak semua data tepat gitu menggunakan rumus ini. Jadi harus menggunakan interpolasi linear ini teman-teman gitu. Lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya yaitu soal 17, hitunglah simpangan baku dari data yang tadi. Rumusnya adalah, ini kan data tunggal, kita punya rumus S sama dengan sigma atau jumlah dari XI dikurang X rata-rata atau X bar dikuadratkan lalu dibagi N-1. N ini adalah jumlah dari datanya ya. Nah, XI ini adalah data ke-1, misalnya data ke-1 dikurangi rata-rata, itu 62. Ini saya buatkan tabel agar tidak pusing melihatnya. Kita punya 62 dikurangi 71 itu negatif 9. Lalu kita kuadratkan jadi 81. Dan seterusnya sampai data ke terakhir yang kita punya. Setelah kita menghitung, lalu kita kuadratkan, kejumlahkan dari data pertama sampai data terakhir, yaitu kita punya 254 teman-teman. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Karena kita sudah punya jumlah dari XI dikurangi X bar lalu dikuadratkan itu 254 dibagi N. N ini adalah jumlah data. Kita ada 8 siswa, berarti kita tulis 8 dikurang 1. Artinya, jadi kita punya simpangan bakunya adalah 6,02. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya nomor 18. Seorang siswa memperoleh nilai 80. Hitunglah skor standarnya dan berapa persen siswa yang memperoleh nilai kurang dari 80. Ini seperti soal-soal sebelumnya, kita menghitung nilai Z dan Z skornya itu. Nah, kita kan tadi sudah mencari nilai rata-ratanya itu 71 dan simpangan bakunya 6,02. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus untuk mencari skor standarnya atau nilai Z-nya sama dengan XI dikurang X bar dibagi simpangan bakunya. XI-nya itu kita ada memperoleh nilai 80. 80 dikurangi 71 dibagi 6,02. Hasilnya itu 1,50. 1,50 ya. Lalu, jadi skor standarnya itu 1,50. Nah, kira-kira berapa persen ya siswa yang memperoleh nilai yang kurang dari 80? Kita mencari nilai Z yang kurang dari 1,50 gitu teman-teman. Karena ini kurang dari, berarti kita tinggal melihat di tabel Z skornya, yaitu ini ya. Kita punya
tabel itu 0,9332, artinya adalah 93,32% siswa nilainya kurang dari 80. Seperti itu teman-teman, gampang kan? Lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya nomor 19, yaitu seorang siswa memperoleh nilai 74. Hitunglah skor standarnya dan berapa persen siswa yang memperoleh nilai lebih dari 74. Nah, kita seperti tadi mencari nilai Z-nya dulu dengan cara sama. Kita masukkan 74 dikurangi nilai rata-rata 71 dibagi simpan baku 6,02 sama dengan hasilnya 0,50. Setelah kita mempunyai nilai Z-nya atau skor standarnya, lalu kita mencari siswa yang lebih dari nilai yang lebih dari 74, yaitu kan ini nilainya yang lebih dari, sedangkan pada tabel itu, saya ingatkan lagi, pada tabel itu untuk nilai yang kurang dari. Nah, kita cari dulu nih pada tabel yang kurang dari 0,50 itu adalah 0,6915. Sedangkan kita mencarinya nilai lebih dari 74, artinya untuk nilai Z yang lebih dari 0,50 ini harus kita kurangkan dengan 1 itu ya. 1 kita kurangkan dengan Z yang kurang dari 0,50 yang tadi sudah kita dapatkan pada tabel Z-score. Kita kurangkan nih, 1 dikurangi 0,6915, hasilnya 0,3085 atau sama dengan 30,85%. Artinya siswa yang memperoleh nilai lebih dari 74 itu sebanyak 30,85%. Lanjut ke soal terakhir. Soal selanjutnya, ini ada soal nomor 20. Berapa persen siswa yang memperoleh nilai antara 68 dan 77? Ini artinya nilai yang di atas 68 dan yang di bawah 77. Artinya kita harus mencari satu-satu nilai Z-nya, lalu mencari Z-skornya satu-satu nih teman-teman. Untuk yang 68, kita peroleh nilai Z-nya itu adalah negatif 0,50. Nah, kita cari dulu nih di tabel untuk Z yang kurang dari negatif 0,50 ini ya. Karena kita punyanya yang positif, saya ambilnya yang Z skor yang positif, yaitu kita kurangkan dulu dengan 1 dikurangi Z skor yang kurang dari 0,50, yaitu hasilnya 0,6915. Jadi 1 dikurangi 0,6915 sama dengan 0,3085. Nah, setelah kita temukan Z yang kurang dari negatif 0,50, kita akan mencari Z yang lebih dari negatif 0,50. Ini artinya sama dengan 1 kita kurangkan dengan Z yang kurang dari negatif 0,50, hasilnya 1 dikurangi 0,3085, hasilnya menjadi 0,6915. Nah, ini untuk Z yang lebih dari, jadi nilai lebih dari 68 ini ada sekitar 0,6915. Lalu kita mencari yang kedua. Untuk Z, nilai Z yang kedua yaitu 77, saya mendapat hasilnya 0,99. Dalam tabel Z-score itu kan ini kan nilainya kurang dari. Kalau kurang dari tinggal kita masukkan aja nilai yang dari tabel Z-score-nya, yaitu kita peroleh 0,8389. Setelah mencari keduanya, kita kurangkan nih. Peluang untuk nilai yang lebih dari 68 dan kurang dari 77 itu sama dengan peluang dari nilai Z yang lebih dari negatif 0,50 dan kurang dari 0,99. Atau Z yang kurang dari 0,99 dikurangi nilai Z yang kurang dari 0, maaf, ini harusnya lebih dari ya teman-teman. Z yang lebih dari negatif 0,50. Hasilnya kita substitusi
Jadi, siswa yang memperoleh nilai antara 68 dan 77 sampai 77 yaitu 14,74%. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat dan masih banyak kesalahan yang perlu diperbaiki, karena saya hanya manusia yang masih sama-sama perlu belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu di video selanjutnya.